di film pertama aku dan teman-teman aku. Waktu itu aku masih kelas 10 dan kita menangin salah satu lomba film. Aku ngeliat teman-teman aku yang editor itu begadang sampai jam 4 pagi cuman buat nyelesain film itu. Aku mau dia jadi ketua karena dia ingin, bukan karena dia terpaksa gitu. Dan aku gak akan pernah berhenti belajar. Aku akan selalu belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita aktif ekstrakurikuler multimedia itu mencapai 140. Oh my god, gitu guys. Satu-satunya ekskul di SMA Satu Taman Sari yang punya aplikasi tersendiri. oh my god. Halo semuanya, selamat datang di PMS Podcast Multimedia SMAN 1 Taman Sari. Podcast ini hadir sebagai ruang untuk berbagi cerita, pengalaman, inspirasi, dan berbagai hal menarik yang ada di lingkungan sekolah kita. Mulai dari kisah para siswa, juga guru, organisasi, ekstrakurikuler, prestasi, hingga berbagai cerita di balik momen-momen yang mungkin belum banyak diketahui orang-orang di lingkungan sekolah. Di setiap episodenya, kita akan ngobrol santai bersama narasumber yang berbeda-beda tentunya. Bukan sekedar berbagi informasi, tapi juga mendengar sudut pandang dari narasumbernya, pengalaman, dan juga cerita yang semoga bisa menginspirasi kita semua. Nah, di episode pertama kali ini, kita akan mengawali perjalanan podcast ini dengan membahas salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMAN 1 Taman Sari, yaitu Ekskul Multimedia SMAN 1 Taman Sari. Dan tentunya sudah hadir bersama kita narasumber spesial yaitu Kak Aura. Halo, apa kabar Kak? Baik. Terima kasih ya sebelumnya sudah bersedia hadir di episode pertama ini. Sebelum kita mulai, mungkin boleh kali kenalan dulu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprila Aura Dewi. Saya biasa dipanggil Kak April atau Kak Aura. Saya dari kelas 12-8 dan saya di sini sebagai Ketua Ekstrakurikuler Multimedia periode 2025 sampai 2026. Wow, ketuanya nih guys. Kalau boleh flashback dikit nih, awalnya gimana sih tertarik gitu ke Ekskul Multimedia, atau emang udah punya bakat tersendiri atau gimana nih? Nah, sebenarnya tuh dulu aku tuh suka bantuin mama aku buat ngedit-ngedit video. Jadi kebetulan mama aku tuh punya satu usaha, terus harus kayak yang mengharuskan tuh kayak ngedit-ngedit video promosi. Nah, terus habis itu kakak aku tuh selalu bilang setiap videonya aku yang edit atau fotonya aku yang take, aku yang fotoin, kakak aku tuh selalu bilang kayak gini, "Ih, foto kamu jelek." Kayak gitu, "Ih, kurang bagus, jangan fotoin sama si Ade," kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya aku kesel, terus aku tertantang buat masuk di Ekskul Multimedia ini supaya hasil foto aku dan hasil editan aku tuh bisa lebih bagus lagi. Terus akhirnya aku masuk di KMM gitu. Berarti bisa dibilang berawal dari keluarga gitu diejek. Iya. Bisa. Nah, sekarang Kak Aura dipercaya nih jadi ketua Ekskul Multimedia. Waktu pertama kali diberi amanah itu apa langsung terlintas di pikiran kakak? Jujur pas waktu awal banget dipilih sebagai ketua Ekskul Multimedia itu aku kaget banget karena nggak pernah ada di bayangan aku bakal jadi ketua ekskul, mau itu ekskul multimedia atau ekskul yang lainnya, aku nggak pernah terlintas gitu loh di pikiran aku. Cuman ya ada rasa bangga juga karena ternyata aku dipercaya sama orang-orang di sekitar aku untuk memimpin suatu ekskul gitu. Oh, bisa. Mungkin masih banyak teman-teman di sekolah yang belum terlalu tahu nih. Sebenarnya kalau ada yang bertanya, Ekskul Multimedia itu ngapain aja sih? Kakak bisa jawab apa?
Nah, mungkin kayak teman-teman kan bisa ngeliatnya kalau di Eskul Multimedia tuh kita cuman kelihatan setiap hari Senin doang, kayak kita cuman foto-foto aja. Tapi sebenarnya multimedia itu lebih daripada itu. Kita di sini juga belajar tentang film, tentang penulisan naskah, terus habis itu ada 2 divisi, ada broadcasting, ada programming, terus di programming juga kita belajar ngoding-ngoding, kita buat-buat website, dan masih banyak hal lain sebagainya, backup foto, terus habis itu pokoknya banyak deh kita belajar semuanya gitu. Kita mempelajari banyak sekali hal di multimedia. Jadi bukan cuman kayak foto-foto, backup foto, terus beres. Enggak, kita tuh belajar banyak banget hal di multimedia ini. Wow, menarik banget ya. Berarti lingkungannya di dunia digital gitu Iya, ya? semua yang di dunia digital hampir semuanya kita pelajari gitu. Oh, bagus banget. Kalau menurut kakak sendiri, apa yang membuat ekskul multimedia di SMAN 1 Taman Sari ini berbeda atau punya keunikan dibandingkan ekskul lain? Keunikan, mungkin terlepas dari eskul kita tentang digital dan lain-lain sebagainya, kita juga punya lingkungan kekeluargaan di eskul multimedia ini. Jadi lingkungan di dalam eskulnya pun kita sangat merangkul ke teman-teman yang lain. Terus buat aku keunikannya sendiri karena kita itu satu-satunya ekstrakurikuler di sekolah ini yang berfokus pada dunia digital gitu. Itu aja sih paling keunikannya menurut aku. Berarti bikin nyaman juga ya. Iya. Jadi pada betah gitu. Iya, jadi lingkungannya nyaman banget. Jadi kalian jadi kalian bisa belajar di lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, itu tuh bisa mengembangkan kalian, jadi gak akan takut untuk mengembangkan kreativitas kalian dimanapun dan kapanpun bersama kami gitu. Iya, soalnya problem zaman sekarang tuh pasti kenyamanan. Iya, Sindir-sindiran bener. gitu, circle-circle. Iya, kita nggak ada circle-circlean tuh, kita nggak ada. Kita semuanya bestie bareng-bareng. Seru. Aduh. Sejauh ini kita udah banyak ngobrol nih ya soal ekskul multimedia. Sekarang aku penasaran nih sama cerita di balik perjalanan kakak sendiri. Kalau boleh jujur, selama menjadi anggota sampai akhirnya dipercaya menjadi seorang ketua, apa tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi gitu? Ada gak? Jujur berat ya. Pasti ada gak sih? Ya, pasti perbedaannya jauh banget dari yang tadinya cuma anggota biasa, yang tadinya apa ya, tanggung jawabnya nggak begitu besar, terus tiba-tiba kita dipilih jadi seorang ketua, harus memimpin suatu organisasi. Itu perbedaannya sangat jauh, tapi hal yang paling aku ingat itu adalah ketika Platgab atau pelantikan gabungan. Saat aku pertama kali dilantik jadi ketua eskul multimedia, di situ aku tersadar gitu kayak, oh iya, aku sekarang punya tanggung jawab besar untuk memimpin eskul ini lebih baik lagi ke depannya, kayak gitu-gitu. Terus kayak aku apa ya, di situ pokoknya berkesan banget nih, kayak soalnya kan itu tuh masa perubahan banget lah. Kayak karena di situ tuh resminya aku yang tadi jadi anggota biasa tiba-tiba jadi ketua, megang tanggung jawab ini dan itu. Tapi aku di situ tuh ada rasa bangga, ada rasa kaget, ada rasa takut, ada rasa tanggung jawab. Pokoknya semuanya campur aduk banget di situ, makanya tuh cukup berkesan buat aku. Vibes dari anggotanya juga pasti berkesan banget Iya. ya, jadi pendukung gitu. Iya, sportif banget anggota-anggota aku. Kalau gitu, kalau ada satu momen yang paling berkesan selama di ekskul multimedia, momen apa sampai sekarang yang kakak ingat? Mungkin saat pertama kali pegang kamera, jadi panitia atau bikin proyek besar, atau bahkan pernah gagal juga. Momen yang paling diingat itu sebenarnya ada 2. Dan dua-duanya adalah saat kita lagi proses pembuatan film. Film pertama yang paling aku ingat itu di film pertama aku dan teman-teman aku. Waktu itu aku masih kelas 10 dan kita menangin salah satu lomba film di SMA Negeri 1 Unpin. Di situ tuh paling berkesan banget karena aku ngerti di situ aku mulai berasa kayak
ngerti tentang banyak hal, tentang rasa tanggung jawab, tentang gotong royong, tentang kekeluargaan, semuanya tuh kerasa banget di situ gitu loh. Kayak gimana kita sampai aku ngelihat teman-teman aku yang editor itu begadang sampai jam 4 pagi cuman buat nyelesain film itu. Dan itu tuh aku kayak, wah keren banget gitu loh. Mereka tuh se-effort itulah untuk kayak sebuah film itu. Terus aku kayak kita di situ lagi teman-teman kita yang lain tuh libur gitu loh. Itu posisinya di situ tuh lagi libur lebaran dan mereka semua tuh mengesampingkan kayak urusan pribadi mereka masing-masing demi satu project film kita gitu. Oh, pas jadi puasa-puasa gitu. Iya, panas-panas. puasa-puasa. Wah, gila sih. Lagi capek lebaran nih, hari kedua atau hari ketiga lebaran, kita syuting. Kita Oh, syuting di rumah teman kita, salah satu teman kita. Terus yang kedua adalah waktu aku pertama kali ikut lomba FLS 3N. Nah, itu juga bikin film. Tapi itu kalau tadi adalah pertama kali aku menang, kalau ini adalah pertama kali aku gagal dan kalah di Eskul Multimedia. Tapi waktu itu aku waktu gagal itu aku nggak merasa kayak aku patah semangat. Justru waktu gagal itu aku malah kayak lebih semangat lagi gitu loh, kayak oke aku gagal di sini, aku mau cari cara gimana caranya supaya di FLS 3N tahun depan aku bisa juara kayak gitu. Terus itu tuh sama kita di situ tuh memorable banget, apa ya, waktu lagi syutingnya tuh berkesan banget lah di aku. Pokoknya saat-saat pas lagi bikin film dan syuting tuh itu adalah hal paling berkesan di hidup aku selama aku jadi anggota Multimedia itu dan paling membanggakan sih. Jadi kegagalan di sini menjadi motivasi, guys. Iya, Jadi betul. nggak selalu gagal sebenarnya. Gagal bukan itu. selalu kalah ya. Iya. Justru itu menjadi membangkitkan semangat Iya. kita buat lebih baik lagi. Oh, Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku ada rekomendasi nih parfum buatan lokal yang wanginya enak banget, guys. Boleh kali dicoba dulu, Kak. Apa nih, Napoleon. Kayak inisial aku, guys. Wangi ya. Wangi banget, enak Wangi banget, ya? segar ya wanginya. Kalau kalian tertarik sama parfum ini, kalian bisa check out ada di Shopee atau TikTok Shop. Nanti betul, linknya guys. ada di bawah ini ya. Ini bisa memikat crush-nya mungkin ya. Oh my god. Dengan wangi ini kalian bisa memikat crush-nya. Karena ini wanginya segar banget dan enak Iya. banget buat cewek-cewek. Ini langsung satu Aku nggak ruangan. bohong, ini Wow. enak banget wanginya, guys. Gila. Kita lanjut aja kali ya. Boleh. Menurut kakak, setelah ikut ekskul multimedia, apa perubahan terbesar yang kakak rasakan dalam diri sendiri? Bukan cuma soal kemampuan editing atau desain ya, tapi mungkin cara berpikir, rasa percaya diri, komunikasi atau hal lainnya gitu. Aku ngerasa waktu aku pertama kali jadi ketua tuh banyak hal dari diri aku yang harus aku rubah. Pertama, aku nggak boleh egois, aku harus bisa ngatur waktu aku dengan baik, terus aku harus bisa belajar bertanggung jawab dengan lebih, kayak gitu-gitu. Karena seperti yang kita tahu, tanggung jawab jadi ketua tuh besar sekali ya. Dan aku nggak mau main-main ketika orang udah percaya sama aku nggak mau sampai ngecewain teman-teman aku, anggota aku, kakak kelas aku, adik kelas aku pembina aku, semuanya aku nggak mau ngecewain. Jadi aku berusaha untuk ngelakuin yang terbaik. Terus aku di situ mulai belajar gimana caranya seseorang memimpin, gimana caranya kita menerima pendapat dan menerima kalau pendapat kita nggak diterima sama orang lain. Terus gimana cara ngatur waktu, gimana supaya kita nggak egois, gimana cara kita buat nyelesain suatu masalah. Aku belajar banyak banget selama 1 tahun ini menjadi ketua Eskul Multimedia, dan aku gak akan pernah berhenti belajar. Aku akan selalu belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik lewat evaluasi yang dikasih sama teman-teman aku, sama anggota-anggota aku, sama kakak kelas aku, sama guru-guru gitu. Wow, sangat inspirasi banget ya Kak Aura ini, guys. Aku terharu deh. Kan kakak sendiri jadi ketua gak mungkin sempurna banget kan, pasti ada kesalahan-kesalahan. Nah, untuk mencari ketua selanjutnya nih, harapan kakak apa sih untuk tidak mengulang kesalahan seperti kakak? Jadi sebenarnya di awal waktu aku jadi ketua multimedia tuh, aku
sempat meragukan diri aku dan kurang percaya diri. Nah, buat ketua selanjutnya mungkin aku bakal tidak memaksakan sesuatu gitu loh. Kalau memang kayak aku mau dia jadi ketua karena dia ingin, bukan karena dia terpaksa gitu. Karena ketika seseorang melaksanakan sesuatu tuh dengan terpaksa, itu tuh kan kedepannya tuh bakal susah gitu. Karena waktu di awal-awal tuh kan karena aku dipilih gitu loh, jadi aku tuh sempat meragukan diri aku, terus sempat banyak banget takutnya, terus sempat kayak ada rasa terpaksa sendiri. Tapi untungnya setelah 1 bulan, setelah aku melihat teman-teman aku, setelah banyak sekali orang meyakinkan aku, akhirnya aku yakin sama diri aku sendiri dan aku ngerasa apa yang aku lakuin 1 bulan sebelumnya itu salah dan akhirnya aku merubah diri aku jadi lebih baik. Jadi mungkin untuk kriteria ketua selanjutnya tuh mungkin aku akan nyari ketua dengan rasa tanggung jawab yang sangat tinggi tentunya. Terus abis itu yang komunikasinya bagus, karena komunikasi itu penting banget dalam suatu organisasi. Terus abis itu aku mau nyari ketua yang memang dia ingin dan dia merasa dirinya mampu jadi ketua. Jadi aku mau nungguin rasa percaya diri dia tuh dari awal. Kayak dia udah percaya kalau dia tuh mampu jadi ketua. Karena waktu kamu jadi ketua tuh, kalau kamu, menurut aku ya, kalau kamu nggak percaya diri sama diri kamu sendiri tuh, itu bakal susah banget, kamu akan gampang kebawa orang gitu, karena kamu kebanyakan takutnya atau kamu kurang rasa percaya diri, kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya 3 itu sih, sama terakhir yang bisa nerima masukan-masukan dari anggotanya. Karena kita kan hidup tuh bukan sendiri ya, kita makhluk sosial, terus kita tuh pasti selalu butuh evaluasi dari orang lain, karena kita pasti selalu menilai diri kita benar, sementara seharusnya yang bisa menilai diri kita tuh bukan diri kita sendiri, tapi orang lain, kayak gitu sih sebenarnya, gitu aja sih. Iya, soalnya kalau nggak dari kemauan sendiri bakal menghambat ekskul tersendiri ya. Iya, Jadi gitu. ya emang harus kemauan sendiri sih. Iya. Selain film nih Kak, ada gak proyek lain yang mungkin di pikiran Kakak sendiri? Sebenarnya ini tuh belum ke-spill ya di mana-mana, tapi khusus banget nih buat podcast perdana kita Oh ini, my aku bakal God. nge-spill beberapa proyek besar MM yang sekarang sedang kita laksanakan nih, on progress lah teman-teman. Nah, yang pertama itu kita ada podcast ini tentunya ya. Episode pertama nih. Iya, ini episode pertama eksklusif wajib nonton. Nah, terus yang kedua, project MM selanjutnya adalah udah pasti ikut film lagi, terus habis itu ikut lomba-lomba. Terus habis itu yang ketiga ada namanya profil multimedia. Profil multimedia ini, di profil multimedia ini yang akan menjelaskan ke semua orang, kayak kan pasti masih banyak banget ya yang bertanya-tanya, MM tuh apa sih? MM tuh ngapain aja sih? Nah, di profil multimedia ini kita bakal ngejelasin semuanya tentang multimedia, mulai dari MM tuh ngapain aja, terus pembelajaran di MM itu seperti apa. Pokoknya terus habis itu kita juga bakal ngejelasin kayak sejarah-sejarah MM dari awal, kayak gitu-gitu deh. Pokoknya banyak banget yang bakal kita jelasin di profil multimedia ini. Dan tentunya profil multimedia ini akan dikemas dengan secara sekreatif mungkin lah, supaya kayak teman-teman yang nontonnya ini juga bisa tertarik buat nonton. Terus habis itu kayak estetikanya iya, estetik gitu-gitu deh, pokoknya bakal dikemas sebagus mungkin, jadi stay tune aja ya. Dan kita tuh sekarang multimedia itu satu-satunya school di SMA 1 Taman Sari yang punya aplikasi tersendiri. Oh my God, keren banget gak sih? Satu-satunya loh. Satu-satunya MM doang guys, gitu. Kita baru aja bikin satu aplikasi buat mempermudah kita dalam melaksanakan eskul di setiap pertemuannya. Terus terakhir, proyek paling besar kita adalah profil sekolah SMA Negeri 1 Taman Sari. Nanti di sana SMA Negeri 1 Taman Sari akan bekerja sama dengan multimedia untuk membuat profil sekolah, menjelaskan tentang sekolah kita, lingkungan di sekolah kita, program-program apa yang ada di sekolah kita. Terus habis itu
Gapura Pancawaluya. Nah, Oh, SMA iya. Negeri 1 Taman Sari ini tuh Gapura Pancawaluyanya best banget guys gitu. Bener banget. Kan Kita sangat cager, bager, singer, pinter ya, bener gitu. Nanti itu bakal kita masukin di profil sekolah yang akan berkolaborasi dengan multimedia SMA Negeri 1 Taman Sari. Pokoknya kalian stay tune aja di Instagram dan YouTube-nya SMA Negeri 1 Taman Sari. gak Gitu. sabar gak sih? Ih, gak sabar banget sih aku. Tungguin Makanya ya, harus langsung. ditonton nih warga Semanit. Tonton ya, jangan lupa. Aku dengar-dengar pendaftaran kemarin tuh ditutup ya. Iya. Ada kuotanya gitu. Iya bener banget. Emang sebanyak itu ya, Kak? Iya, jadi perlu teman-teman ketahui juga saat ini anggota aktif ekstrakurikuler multimedia itu mencapai 140%. Oh my God. Gitu kan. Dan ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu itu kita nggak tahu kalau alhamdulillah multimedia ini sangat amat banyak peminatnya. Jadi tahun lalu itu anggotanya itu ada 110 anggota di angkatan kelas 11. Tapi karena satu dan lain hal, jadi kayak kita ada penyaringan dan abis itu ada penyaringan sampai 50 orang. Terus karena ketika membludak ini kita masih punya beberapa keterbatasan di sekolah, akhirnya aku dan teman-teman badan pengurus harian multimedia itu memutuskan untuk membatasi kuota tahun ini menjadi 70 orang gitu. Dan Ya. iya, dan itu tuh 70 orang di kelas 10, kurang lebih 50 orang di kelas 11 dan 20 orang di angkatan kelas 12 gitu. Oh, makin banyak makin banyak. Iya, makin banyak dan kemarin tuh masih banyak banget, bahkan sampai hari ini, sampai hari podcast pertama kali dibuat tuh masih ada yang kayak ngechatin aku kayak, "Kak, kita masih bisa nggak sih masuk ke multimedia? Kak, multimedia tuh kapan buka kuota pendaftaran lagi?" Nah, di sini aku mau izin ngasih tahu ya. Jadi, kuota pendaftaran multimedia itu akan kembali kami buka ketika ada anggota multimedia yang keluar atau mengundurkan diri dari ekskul multimedia. Intinya kuotanya itu 140 anggota dan 70 anggota untuk kelas 10. Jadi ketika nanti ada anggota penyaringan lagi, terus habis itu kurang dari 140 anggota, itu kuotanya pendaftaran multimedianya akan kami buka kembali. Jadi teman-teman tenang aja, kalian masih punya banyak banget kesempatan buat daftar ke ekskul multimedia. Tapi jangan lupa di stay tune terus di Instagram multimedianya, karena kita akan selalu memberikan informasi di Instagram multimedia SMA Negeri 1 Taman Sari gitu. Karena dari zaman sekarang kan digitalisasi gitu Iya, ya. betul. Jadi sangat orang-orang perlu. juga harus Iya, punya benar skill banget. di bidang itu biar Dan multimedia beradaptasi. adalah wadah yang tepat buat kalian belajar Benar tentang banget. itu. Nah, kan anggotanya banyak banget nih. Mm-mm. Cara kakak mengatasinya gimana nih? Kan sebanyak itu gak mungkin satu-satu ngomong kan? Ada. Iya, makanya di multimedia ini ada badan pengurus harian. Nah, aku bekerja sama dengan teman-teman aku di badan pengurus harian untuk mengatur teman-teman aku di anggota-anggota aku yang lainnya di ekskul multimedia ini. Terus habis itu kita juga banyak dapat bantuan gitu. Jadi kayak kita walaupun anggotanya banyak, kita tidak kewalahan dan semuanya berjalan aman, damai dan nyaman banget di ekskul multimedia. Ekskul ini juga tetap menjadi ekskul yang bersifat kekeluargaan, terus abis itu ramah anak, terus abis itu nyaman buat semuanya kayak gitu. Big family ya guys. Iya, big family. Big banget. Iya. Keren Big banget, sih. big banget. Bahkan kita masih berhubungan dengan semua alumni kita dan semuanya tuh baik-baik semua gitu. Kekeluarganya Kekeluargaannya banget kental dan erat gitu. banget. Dan kalau kalian pikir kita berhubungan sama alumni kita ada kayak perpeloncoan kayak gitu-gitu, sorry guys, udah nggak zaman yang kayak gitu-gitu. Kita semuanya alumni multimedia di sini ngerangkul kita, nolong kita gitu. Semuanya tuh kita di sini semuanya sama, semuanya setara, semuanya itu keluarga gitu. Keren guys. banget. Tadi kakak sempat bilang aplikasi multimedia nih. Tuh.
Apa sih sebenarnya cara kerjanya kayak gimana? Nah, jadi aplikasi multimedia ini tuh, aplikasi yang bisa mempermudah, teman-teman dari, badan pengurus harian untuk, mengurus semuanya gitu loh. Jadi di aplikasi ini kita, ada buat absensi gitu, terus abis itu ada buat rekap-rekap uang kas, terus habis itu kita juga yang paling penting adalah itu adalah tempat kita buat, naruh kayak tempat anggota-anggota buat ngumpulin tugasnya. Jadi Oh, bukan kayak lewat Google Drive lagi, lewat, WhatsApp, udah gak udah zaman. kekinian Iya, banget nih. sekarang kita semuanya tuh ngumpulin tugas dan lain-lain tuh dimasukin ke aplikasi multimedia tersebut. Nah, di sini ada pertemuan, rekap absensi, terus habis itu tugas dan proyek-proyek apa saja yang ada di Esko Multimedia. Terus habis itu materi pembelajaran. Nah, kalau misalkan kalian bingung gitu loh, kayak kalian lupa nih sama materi-materi yang ada, yang udah kalian pelajari, kalian bisa cek materi pembelajaran gitu. Di Bisa sini belajar di rumah ya. benar banget. Jadi kita bukan hanya belajar saat, hari Esko, tapi kita juga bisa belajar di rumah, teman-teman bisa belajar di rumah. Nih, ini ada beberapa materi programming, udah ada di sini gitu. Terus selain itu, kalau kalian mau ngumpulin tugas, biasanya kita, di per divisi atau, multimedia ini selalu ada proyek-proyek yang kita tugaskan buat anak-anak untuk melatih kreativitas dan, skill mereka. Nah, itu kita bisa di tugas dan proyek nih. Kita ngumpulin tugasnya nanti di sini, guys. Jadi udah nggak lewat-lewat WA atau Drive lagi tuh, kita langsung ke sini. Terus, Keren. ya keren banget kan? Terus habis itu kita juga di sini ada library, ada divisi dan silabus, ada portofolio karya-karya kita. Jadi semua karya-karya kita, film-film kita dari, film-film yang udah pernah kita menangkan, di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat SMA, atau, lomba-lomba coding yang udah kita menangkan, semuanya akan tersimpan di sini, di portofolio multimedia. Dan perlu kalian ketahui juga, multimedia ini, adalah ekskul yang portofolionya ini akan sangat berguna banget buat masa depan kalian. Jadi nanti ketika kalian lulus, portofolio kalian, hal-hal yang kalian pelajari di ekskul multimedia ini akan sangat berguna buat kalian nanti di dunia kerja, di perkuliahan, dan di masa depan. Bahkan banyak banget, alumni-alumni ekstrakurikuler multimedia SMA Negeri 1 Sari yang sekarang sudah bekerja di dunia kreatif. Keren banget Ada yang sih. udah ada yang masuk ke kayak punya studio perfilman sendiri kayak gitu-gitu. Terus ada yang kayak ada yang, kuliah di perfilman, di HISBI. Salah satu ketua kita, ketua kita sekarang dia berkuliah di HISBI gitu, jurusan Keren ya. perfilman. Sesuai Iya, gitu sama betul. ekskulnya. Terus ini juga ada website multimedia. Nah, ini juga bisa diakses oleh teman-teman semuanya, website multimedia ini. Di website ini juga ngejelasin banyak hal tentang multimedia. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran sama karya-karya multimedia, sama, multimedia, sama divisi-divisi yang ada, sama kegiatan-kegiatan multimedia, sama semuanya, kalian bisa cek di sini. Di sini lengkap dari sejarahnya dari awal, penghargaan, proyek karya, total anggota, semuanya lengkap ada di sini. Yang penasaran bisa langsung ya. Ya, dicek websitenya, website Multimedia Smanis. Wow. Gitu. Kalau gitu terima kasih banyak ya cerita dan pengalamannya Kak. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bukan hanya membuat teman-teman lebih mengenal ekskul multimedia, tetapi juga menyadari kita bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berkembang seperti Kak Aura selama mau belajar kan ya. Betul. Mencoba dan tidak takut mulai dari nol. Iya. Karena pada akhirnya ekskul multimedia bukan hanya tentang kamera, ngoding atau ngedit. Ekskul multimedia adalah tentang bagaimana kita belajar bekerja sama, menyampaikan ide, memecahkan masalah, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain maupun diri kita sendiri. Sampai jumpa di episode PMS selanjutnya. Bye-bye. Iya, terima kasih banyak.